judulnya. Hari ini sih kita akan membahas apa, tema apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana trik Mas Mbak, Bapak Ibu untuk melaksanakan simulasi pembelajaran? Ya, simulasi pembelajaran. Oke, ya. Lakukan urutan-urutan sebagai berikut ya. Nah, pertama tentunya kita melaksanakan atau mengucapkan salam, ya, salam pembuka. Yang kedua atau yang berikutnya berdoa, ya, berdoa. Kemudian dilanjutkan dengan absensi, ya, maksudnya presensi untuk ya secara cepat kita bisa menanyakan siapa yang tidak masuk hari ini. Nah, nanti anak-anak akan menjawab, oh siapa. Nah, itu nanti akan cepat ya. Ya. Itu kemudian laksanakan apersepsi, ya, urutannya. Nah, guru ini tidak duduk dari awal sampai terakhir ya, maksudnya mungkin ketika berdoa atau salam masih keadaan duduk, setelah itu bangkit untuk berekspresi secara totalitas. Nah, setelah apersepsi ya, kemudian menyampaikan judulnya. Hari ini sih kita akan membahas apa, tema apa ya. Kita tulis, jangan lupa menulis di papan tulis tema atau judul atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini ya. Menyampaikan tujuan pembelajaran ya, ingat baik-baik, telah menuliskan kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam saat itu, dalam pembelajaran saat itu tuh ya. Menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan agar supaya anak-anak mengetahui urutannya. Nah, bagaimana kita agar bisa melaksanakan pembelajaran ya dengan aktif? Yang jelas suara, Bapak Ibu, volume suara itu lantang ya. Maksudnya dari depan sampai ke belakang bisa terdengar. Nah, bagaimana dengan pandangan kita, ekspresi kita? Ya, yang jelas kita bisa menyeluruh, membagi kepada seluruh ruangan ya, dari pojok kanan, kiri, depan, belakang ya. Buatlah pertanyaan juga ketika kita bertanya jawab dengan para siswa, dengan siswa-siswi kita maksudnya ya. Maka jangan lupa berikan pertanyaan secara menyebar. Nah, secara menyebar artinya menyeluruh. Ya, menyebar maksudnya bagaimana? Tidak hanya satu anak, dua anak saja, namun ya seolah-olah membuat pertanyaannya diacak menyebar kanan, kiri, depan, belakang, begitu. Lalu bagaimana ketika kita bertanya? Memang baiknya kita membuat pertanyaan dulu ya. Kemudian kita baru menunjuk siswa siapa yang akan menjawab dari pertanyaan yang kita buat. Jangan kebalik, kita menunjuk dulu baru membuat pertanyaan, nanti siswa yang lain tidak konsentrasi ya. Biasakan seperti itu supaya semua siswa itu terlihat aktif ya, aktif mengikuti pembelajaran. Bagaimana seorang guru ya dalam hal ini, Mas Mbah, Bapak Ibu juga harus ekspresinya ditotalkan ya. Totalkan kepada siswa. Geraknya kita ya, mimiknya kita, suara kita, gerak tubuh kita ya. Supaya bagaimana? Supaya anak-anak termotivasi juga untuk aktif. Nah, berikutnya ketika di RPP tertuliskan ada diskusi, maka kita lakukan pembagian lembar kerja misalnya. Kita membagi lembar kerja hanya durasi beberapa detik lah. Kemudian seolah oh udah selesai. Iya, sudah selesai. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan misalnya. Salah satu siswa maju, oh ya sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, karena ini simulasinya terbatas sekali waktunya, sehingga kita bisa menampilkan semua kegiatan-kegiatan ini dengan durasi yang terbatas. Nah, jangan lupa Mas Mbak, Bapak Ibu, tampilkan ya dalam simulasi ini adalah alat peraga ya.
alat peraga sangat-sangat dibutuhkan. Ya, di sini bisa menggunakan media ya, media elektronik atau mungkin manual juga bisa ya. Alat peraga mungkin dapat berupa gambar, ya, tulisan, atau mungkin juga alat-alat ya yang nyata, buah-buahan, atau mungkin globe, atau peta, dan lain sebagainya. Nah, alat peraganya harus bagaimana? Perlu diperhatikan. Alat peraganya harus berukuran yang sesuai dengan ruangan. Supaya bagaimana? Supaya dapat terlihat dengan jelas bagi siswa-siswi kita yang duduk di belakang. Nah, gitu. Sehingga alat peraga yang kita gunakan jangan terlalu kecil, namun disesuaikan besarannya sehingga memungkinkan dapat terlihat dari depan sampai ke belakang. Nah, Mas Mbak, Bapak Ibu, apalagi yang harus ada? Oh ya, laksanakan metode pembelajaran ataupun model pembelajaran yang tertulis di dalam RPP. Ketika kita menulis metode diskusi, berarti kita ada diskusi kelompok ya. Kemudian ketika kita menuliskan mungkin model pembelajaran tertentu ya, kita laksanakan juga. Karena durasinya singkat ya. Bagaimana kita bisa mengatur waktunya agar semua bisa terlihat ada kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ketika dalam pembelajaran, guru dan siswa memang harus kelihatan aktif. Kalaupun dalam simulasi ini adalah simulasi dalam situasi pandemik, maka kita tidak langsung ketemu dengan siswanya, ya. Namun kita seolah-olah guru ini dan siswa kelihatan aktif, ya. Bertanya lagi, seolah-olah siswa menjawab, kita sampaikan umpan baliknya, penguatannya, ya 100 misalnya, ya benar, Anto dapat menjawab dengan benar, nah misalnya 100, bagus sekali, nah seperti itu, sehingga kelihatan bagaimana penguatannya. Kemudian kita bisa menunjuk siswa, ya, Mbak Ani misalnya kita tunjuk, kemudian silakan maju untuk menunjukkan peta Indonesia misalnya. Mana ibu kota Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti itu juga kelihatan siswa aktif bersama guru. Selanjutnya, setelah semua dari kegiatan inti ini selesai, jangan lupa ada kesimpulan, ya. Nah, simpulan ini hendaknya dibuat guru dan siswa, ya, dibuat oleh guru dan siswa, bukan hanya dibuat oleh guru saja, namun melibatkan siswa. Dengan arahan guru, siswa bisa menyimpulkan, ya, hasil pembelajaran saat itu. Nah, setelah simpulan selesai, otomatis di akhir kegiatannya kita laksanakan kegiatan evaluasi. Nah, evaluasi pembelajaran untuk apa? Untuk mengetahui tingkat ketercapaian, ya, tujuan pembelajaran yang kita buat dalam RPP. Nah, setelah evaluasi selesai, berarti kegiatan akhir, ya, kita bisa memberikan tugas, PR, dan lain sebagainya. Nah, berarti sudah selesai semua. Kita akhiri dengan penutup, yaitu dengan salam. Nah, itu Mas Mbak, Bapak Ibu, ya, terutama mahasiswa yang sedang praktek membuat simulasi pembelajaran, ya. Saya ulangi lagi, ya, hal-hal poin-poin yang mungkin dapat membantu, ya. Memang sih, monggo lah, ini minimalnya lebih lengkap, lebih baik, namun karena durasi, ya, terbatasnya, ya, lakukan hal-hal, ada apa saja. Saya ulangi secara globalnya, ya, ada salam, doa, ya, absensi, apersepsi, menulis judul di papan tulis, menyampaikan tujuan pembelajaran,
menyampaikan urutan kegiatan, suaranya lantang, pandangannya menyeluruh, ya. Kemudian ekspresinya juga total, ya. Kita juga membagi lembar kerja ketika ada diskusi, ya. Menampilkan alat peraga yang ukurannya disesuaikan, ya. Laksanakan metode, ya, sesuai dengan yang ada di RPP, dan guru dan siswa terlihat lebih, ya, semakin aktif. Jangan lupa simpulkan bersama siswa dan guru bersama-sama, ya, dengan bantuan bimbingan dari guru. Setelah itu laksanakan evaluasi dan diakhiri dengan berikan tugas-tugas, ya, dan penutup, salam penutup. Demikian, ini sekilas, mudah-mudahan sekilas info, ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa yang praktikan, ya. Ini untuk kalangan sendiri, monggo silakan, apabila bermanfaat ya silakan dilaksanakan, ya. Kalau misalnya tidak berkenan, ya monggo untuk mencari sumber yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.